Halo, salam. Bertemu sekali lagi di dalam part yang kedua ya. Um, ya, saya sangat bergumul juga untuk membuat kesaksian ini ya, di mana saya menceritakan perkara-perkara yang telah terjadi, realiti kehidupan saya secara pribadi ya, berbagai macam color dia, berbagai macam rasa dia dalam kehidupan kita manusia ini ya. Dan apa yang saya ingin kongsikan di mana penyertaan Tuhan itu uh, adalah seperti yang Alkitab katakan, bukannya seperti yang manusiawi kita fikirkan, karena iblis itu sentiasa selalu mendakwa. Even saya sekarang pun, saya selalu pun berpikir, patutkah saya buat kesaksian ini? Saya katakan, saya bukan mau cari orang supaya banyak like, mau cari glamour kah? Tidak ya. Diharapkan ada juga pribadi ataupun jiwa yang diberkati karena melihat kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita. Sebab saya mengajar ada banyak pelajar sebelum student ya. Saya selalu mengingatkan, ini khotbah saya yang pertama juga lah. Khotbah di mana ayat yang menjadi khotbah ataupun sharing saya. 1 Korintus pasal 1 ayat 26. Dia katakan di sana, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Artinya, ya inilah pribadi yang akan Tuhan pakai. Dia katakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, 27, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Lepas itu yang 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dan firman Tuhan ini mengingatkan supaya setiap pribadi kita, mungkin kita, siapalah kita kan, untuk dipakai Tuhan, untuk mempercayai apa yang firman Tuhan katakan itu. Karena kita ini adalah manusia yang lemah, yang selalu banyak pergumulan hidup kita. Orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang tinggal di bandar, selalu saya katakan ini, banyak pergumulan. Orang di kampung sana, di bandar, orang yang kecil, orang yang bujang, orang yang kawin, orang yang miskin, orang yang kaya, semua ada pergumulan. So, ya, saya bertekad untuk teruskan sajalah kesaksian ini ya, yang saya ingin sampaikan, di mana banyak persoalan saya lewat firman Tuhan ini yang Tuhan jawab juga lah di dalam kehidupan saya. Dalam part yang pertama yang saya kongsikan tentang kehidupan saya itu, memang saya mengakui saya adalah manusia yang berdosa, yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, yang kekuatan saya hanya daripada Tuhan. Hanya firman Tuhan yang memberi saya kekuatan dan semangat. Lepas itu ada juga satu ayat kan yang dia katakan dalam Markus 16 ayat 17, dia katakan begini ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. So, dalam kehidupan saya secara pribadi, seperti yang saya katakan, walaupun saya dengan kehidupan saya itu, manusiawi kita itu, manusiawi adalah yang menginginkan kekayaan, manusiawi yang ingin ada nafsu dia, apalagi yang ingin mengejar apa yang ada di dunia ini, ya, berjalan seperti orang lain juga, ya. Tetapi apa yang saya heran, firman Tuhan yang selalu berbicara, tanda-tanda ini menyertai, dia kata. Sedangkan dalam kehidupan saya itu, seperti yang saya katakan tadi itu, saya selalu mengusir roh yang jahat.
dalam nama Yesus. Oke, so itu yang saya kongsikan tentang firman Tuhan ya. Lepas itu ada juga ya yang dia katakan di sana, Yohanes 15 ayat 16. Coba saya akan baca Yohanes 15 ayat 16. Oke, dia katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ayo, ini firman Tuhan Dia katakan, dan aku akan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya ya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. So far, sampai hari ini saya mengakui saya banyak kelemahan, kekurangan. Oke, 10 hukum itu, kalau firman Tuhan katakan, kalau kamu tengok saja, kamu mengingini sesuatu, itu adalah dosa. Kalau kamu marah, sakit hati dengan orang, kamu sudah membunuh, kata firman Tuhan. Kalau kamu menelanjangkan ataupun tengok pornografi kah, yang apa pelik-pelik di telepon kah, apa semua itu, kamu sudah berzina. Apalagi bagi saya yang bujang, memang banyak pergumulan sampai hari ini. Tetapi firman Tuhan itu, keberadaan Tuhan itu, hadirnya Tuhan itu dari kecil saya lihat sampai hari ini. Seperti nyanyian yang saya katakan, tak ada alasan untuk kita hilang sukacita kita, tidak ada alasan untuk kita tinggalkan Tuhan, tak ada alasan untuk kita putus asa. Karena kebaikan Tuhan itu susah kita ungkapkan, pertolongan Dia yang tak terhingga itu, kasih karunia Dia itu. So, ya, pergumulan persoalan saya dalam hidup saya itu Tuhan jawab melalui mimpi ya. Saya berapa kali saya banyak kali mendapat penglihatan. Penglihatan ini memberikan saya satu keyakinan. Oke, saya pikir sampai sini saya akan sambung cerita dalam bab 1. So, setelah saya jumpa dokter yang saya sangat itulah, setiap langkah kita ini kita kena yakin dan percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, semua ada dalam rencana Tuhan. The next day, setelah saya tahu saya macam tak sehat itu, saya jumpa satu dokter di satu tempat di Lintas. Apa yang heran, saya telah pergi jumpa dokter yang pakar jantung. Memang dia adalah pakar dokter jantung. Sekali saya nak masuk sana, klinik biasa sebenarnya. Dia scan jantung saya, lepas tu kedapatan jantung berlubang. Lepas tu lama dia scan. Lepas tu dia kata, dia suruh saya refer pergi hospital lah, sebab besar lubang jantung tu, so kena emergency pergi hospital. Sedangkan saya tak ada sakit tau. Saya bukan, paling jarang saya sakit. Tak ada saya sakit, tak ada pengsan. Biasa kata orang, kalau orang yang ada sakit masalah jantungnya dia mesti pengsan kah, pernah pengsan kah, apalah. Tapi yang saya tahu saya tak pernah lah pengsan. Tapi apa yang saya sedar, kenapa saya masa kecil saya malas dan tak kuat apa semua tu, karena rupanya jantung saya itu ada lubang yang besar dari kecil. So dokter kata besar 5% di tengah jantung kan ada 5% di tengah dia. So darah yang pump oksigen dengan tidak oksigen tu dia tidak sebab di tengah dia bocor. Dia masuk sebelah lah darah tu. So itu yang saya dengar dokter tu explain. So setelah itu so saya pergi hospital general. Saya pergi sana dan mereka biasalah queue kalau di hospital, tapi syukur Tuhan baik, dia buat saya punya operation itu tahun 2007 itu bulan 10 kah? Bulan 11 macam tu. So tahun itu juga saya pergi operation di Kuching. Dalam masa itu, disitulah saya mendapat banyak penglihatan yang daripada Tuhan. Penglihatan itu saya masih ingat di mana suatu ketika saya tidur dengan mak saya di kampung lah. Sebenarnya saya ingat mau pergi buduk apa nama tu di Bakalan tu, tempat ke Gunung Murud tu, tapi tidak saya sempat pergi. So dalam penglihatan malam itu saya
tidur dengan mak saya, pas saya sangat jelas ya, saya nampak salib dua kecil. Dia dulu dia seperti lampu kecil, lepas tu dia pergi, lepas tu dia dekat lah, lepas tu saya macam rasa saya di padang gurun lah, tak ada tempat lari. Saya nampak salib, ada dua salib, lepas tu di situ. So saya nampak, lepas tu saya tengok, saya lihat Tuhan. Ayah, saya kata, ini Tuhan Yesus yang disembah ini. Saya mau lari sebab saya malu, sebab saya tahu saya berdosa, so saya mau lari daripada Tuhan sebenarnya. Tapi mimpi ini sangat jelas, tau, sangat macam wayang, boleh pusing balik. So dalam mimpi itu dia katakan macam ni, lepas tu saya tidak ada alasan, saya pun pergilah dengan dia. Lepas tu apa saya kata dengan dia, saya kurang itu sudah kurang pasti. Tapi apa yang saya lihat, di mana Tuhan mengatakan yang dia mengasihi saya, dia memeluk saya, dan dia katakan pintu syurga terbuka untuk kamu, dia kata. Dan so dalam persoalan saya tadi itu, saya pikir dia katakan, bukan aku yang memilih kamu, kata firman Tuhan, aku yang pilih kamu. Sebab dalam pergumulan saya itu memang ada sudah dalam pikiran saya mengatakan bahwa adakah saya dipilih Tuhan ataupun tidak. So benda-benda seperti ini tidak menjadi satu, saya tidak yakin. Kalau Tuhan tidak pilih saya, sia-sia sajalah. Tapi firman Tuhan katakan, bukan kamu yang pilih aku. So itu yang so dari saat itu saya sangat yakin tentang persoalan saya itu yang dalam Yohanes 15:16 itu. Dari situ saya, dalam penglihatan itu saya dapat yakini dan tengok bahwa Tuhan menjawab persoalan saya itu. So itu yang terjadi. Dan sekejap ya. Ya, sementara saya menunggu untuk waktu operation itu, saya memang banyak mengambil masa untuk berdoa, sehingga masa operation itu pun terlaksana di Kuching. Dalam masa itu saya memang mengalami hadirnya Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan saya. Dan saya masih ingat lagi, ada satu lagi penglihatan yang saya lihat ya, masa saya selepas operation jantung nih, mungkin berapa hari lepas tu macam esok mau keluar, tapi malam ni saya nampak penglihatan itu seperti ini. Saya pergi sebuah taman kanak-kanak, lepas itu saya jatuh itu dari tempat yang tinggi. Saya rasa orang yang terjun payung tuh begitu rasa dia. Oksigen, saya tengok oksigen dengan angin udara semua itu susah untuk saya bernafas masa itu. Sebab saya turun, ada satu orang pegang tangan saya sebelah, ada satu. Saya turun di mana tuh, di satu kawasan di rumah kami. So sama saya tembus tahu atap tuh, pas tu saya duduk, saya nampak nenek saya, cousin saya, keluarga kami lah duduk. Maksud saya, dalam penglihatan saya yang pertama itu, Tuhan katakan dia ambil saya, waktu saya tidur. So saya sangat excited lah, sebab masa itu saya berdiri dekat pintu syurga, semacam gate itu. So dalam hati saya masa itu adalah sesuatu perasaan yang sangat tenang, yang sangat damai begitu kan. So sebenarnya saya tidak mau kembali ke dunia, tetapi ya, so dalam pikiran saya, masa saya dalam penglihatan itu saya lihat saya meninggal dalam tidur, sebelum tidur, masa saya tidur. So saya ingat saya tidak akan,
masa saya pergi operation tuh saya ingat saya akan terus tidur, tidak lagi saya bangun Pak. Tapi hari yang terakhir itu seperti yang saya katakan tadi itu, saya turun ke dunia. Maksudnya Tuhan mengizinkan saya lagi untuk turun ke dunia, dan itu terjadi macam sangat reality Pak, terjadi sangat bayangkan jatuh dari atas tuh pergi bawah. Memang kita jantung pun berdebar-debar Pak. So bangun pagi itu, sekali dokter cek jantung saya, ayah, kenapa kamu punya jantung ini terlampau apa, dia kata. Mereka pasang mesin lagi balik, tidak lagi jadi balik. So maksud saya di sini, dalam perjalanan saya bersama keadaan saya itu, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan maksud saya mengizinkan penglihatan, ada juga nanti saya berdoa mereka lihat ada apa tuh, saya di atas ada yang menjaga mereka yang pendoa-pendoa itulah, yang apa, yang melihat keadaan seperti ini, saya dikelilingi ataupun dijaga. So itu yang terjadi sampai saya keluar dari hospital. Setelah saya keluar dari hospital, saya mengalami juga ketika saya keluar hospital balik ke KK, saya tinggal di rumah. Saya tinggal di rumah di bilik. Saya tiap malam pukul 9 saya tidur, bangun pukul 11 kah. Saya bangun, saya baca Alkitab, saya berdoa, saya nyanyi tiap malam. Dan ada banyaklah suara di dalam hati saya itu. Ada suara di dalam hati saya. Dari situlah saya tahu bagaimana Roh Kudus itu berbicara lewat hati ya, bukan dari pikiran kita. Dia dari hati, dia lembut, dia mengatakan kata-kata yang baik. Yang banyak yang saya masih ingat adalah dia suruh saya mengampuni semua orang, mengampuni di si itu, si ini, semualah. So di dalam hati saya, itu yang saya alami berapa kali itu dalam selama saya di rumah keluar daripada hospital itu. So ada juga saya melihat ada satu firman Tuhan datang dalam saya membaca firman Tuhan itu. Firman Tuhan kata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, itu kan membuat saya berpikir seperti ini. Apakah saya mesti pergi ke sekolah Alkitab? Dan saya yakin Roh Tuhan katakan saya harus pergi sekolah Alkitab lah. So saya berpikir, kalau saya pergi sekolah Alkitab dengan keadaan yang lemah, yang masih keluar dari hospital itu memang lemah lah, tidak kuat kan, pandai nafas pun tak berapa sehat begitu kan. So saya kata, Tuhan, mana ada orang bagi saya pergi sekolah Alkitab kalau begini. Tapi saya kata dengan Tuhan, kalau kamu buka jalan, suruh orang panggil saya ke apakah buka jalan, pergilah. Saya kata 2 minggu selepas itu, mak saya dari Lawas dia call, dia kata macam ni, dia kata ada orang datang di rumah kampung bah di Lawas, mereka bawa kamu pergi sekolah Alkitab. Saya fikir, bawa saya pergi sekolah Alkitab. Saya kata, Tuhan sudah dengar ini, Tuhan sudah utus orang untuk hantar untuk saya pergi sekolah Alkitab itu. Walaupun saya tidak bagi tahu mereka yang saya sedang tunggu orang panggil apa semua itu dengan mereka di kampung, tapi saya sangat yakin panggilan Tuhan itu. So tak lama lepas itu saya balik. Dalam masa yang sama sebenarnya saya ada boyfriend. Saya masih dengan boyfriend saya. Maksud saya ya berkawan dengan orang-orang yang saya kawan, yang tolong saya. Okay? Ada juga satu kawan saya pribadi saya sampai hari ini. Sebenarnya pribadi dia ini adalah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi apa yang saya lihat, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang ya dia mengirim pribadi. Kita tahu kan cerita Elia tuh.
cerita Elia di mana dia tidak ada makanan, tapi dia hantar burung. Tuhan hantar burung pergi hantar makanan untuk si Elia masa itu. Pagi dia hantar, petang dia hantar. So orang-orang yang saya lihat dalam kehidupan saya itu adalah pribadi-pribadi yang burung, itulah yang diutus Tuhan itu. Sekalipun kita manusia pikir tapi ingat, tidak ada manusia yang dilahirkan oleh iblis. Semua kita adalah ciptaan Tuhan Yesus. Tahu, kita ini dicipta untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, ingat, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kamu dan saya, karena dia mau menebus kita. Hanya dia yang satu-satunya pribadi yang boleh melepaskan kita daripada ikatan. Sepatutnya kita yang tergantung di kayu salib karena dosa dan kejahatan kita itu. So, marilah kita imani bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menerima apa adanya kita. Tinggal kita percaya saja dan mengalami Tuhan itu sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami dan tahu Tuhan itu dalam hidup kita, kan banyak benda-benda yang kita tak suka di dunia ini. Kalau saya katakan kematian itu adalah satu keuntungan, seperti yang Alkitab kata, mati itu untung, hidup adalah Yesus tuh. Banyak orang yang takut mati, takut kena penyakit, takut menderita, takut mati. Tapi sedangkan firman Tuhan katakan kematian itu adalah satu keuntungan. So, saya pikir orang yang tidak siap itu yang takut mati itu, kan? Saya mengalami penderitaan sakit penyakit sepanjang hari kemarin. Saya tidak dapat bangun, tak? Anak saya yang kasih pakai stokin saya, yang apa lagi, yang masak, yang semualah, vacuum bilik saya apa semua. Sebab saya tak dapat, saya hanya terlantar dan kencing pun dekat katil kemarin, tahu? Bukan lama-lama. Maksud saya di sini, kehidupan kita itu, walaupun kita mengenal Tuhan itu tidak Tuhan berjanji air itu tenang, dia katakan, maksudnya perjalanan kita itu tulus mulus. Tapi dia berjanji untuk bersama kita, menyertai kita. So, apapun keadaan hidup kita hari ini, kalau kita percaya Tuhan ada di dalam kita, terima Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita, kita akan mendapat keselamatan, kehidupan kekal. Apapun agama kita, sebab kita ini adalah semua ciptaan Tuhan, dan dia sangat mengasihi kita. Dan tidak ada pun pribadi yang ada di dunia ini yang mengasihi kita seperti Tuhan. So, maksud saya di sini bahwa Tuhan menjawab pergumulan persoalan saya itu. Bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu pilih aku, kata Tuhan, kan? Itu persoalan sangat besar tau dalam hidup saya. Sebab saya adalah pribadi yang, saya merasa perjalanan saya itu seorang diri. Sebab saya bukan seperti orang lain yang, kalau saya mau buat benda tuh, saya buat. Saya tak payah pikir-pikir, saya tak peduli apa orang kata. Kalau orang cakap tentang memperjahat-jahatkan itu dari dulu sudah biasa dengan benda yang begitu. Suka hati, kan? Itulah saya. Tetapi setelah mengenal Tuhan itu banyak benda yang merubah. Oke, saya pergi melangkah di sekolah. Banyak benda yang saya alami, di mana saya menyerah seluruh keberadaan hidup saya kepada Tuhan. Persoalan-persoalan hidup itu, Tuhan sangat baik, sungguh amat baik, mempesona, luar biasa dia. Walaupun keadaan hidup kita itu berantakan, kata orang, Tuhan izinkan segala sesuatu itu untuk membentuk kita. Setelah saya mengenal Tuhan dalam kehidupan saya, kan, betul, saya banyak benda yang saya tak suka, tau. Tuhan, saya tidak mau dikelilingi oleh orang yang suka gosip lah, memperjahatkan orang lah, seolah-olah mereka sangat baik lah.
Lepas tu mereka tengok orang tidak bagus dengan contoh, banyaklah benda-benda yang tak baik kan kita kena berhadapan. Memang itulah dunia kan. Saya kata tidak, saya mau tinggal di sini, saya mau pergi tinggal jauh-jauh lah Tuhan. Saya pernah doa begitu bah. Saya mau pergi tempat yang di negara yang lain, di mana orang tak kenal saya sudah, so saya mau yang baik-baik begitu. Tapi apa kata Tuhan? Kamu kena stay. Di dalam keadaan itulah Tuhan menguji kamu, menguji kesabaran kita, menguji iman kita, menguji, membentuk kita lah maksud dia. Kita bayangkanlah banyak bah benda yang membuat kita sakit hati, tapi itu bukan untuk menjahatkan kita sebenarnya. Tuhan sedang membentuk kita. So banyak benda yang saya fikir, yang saya jalani, memang Tuhan mau bagaimana kita mengasihi musuh kita, apa tuh, berdoa untuk orang yang tak suka kita, tetap bersabar, setia, begitu. So ya, kehidupan kita itu, kehidupan saya secara pribadi itu tidak dia mulus, banyak pergumulan, banyak kesakitan, banyak kelukaan. Saya ya banyak. Oke, sambung lagi di mana saya pergi sekolah Alkitab. Saya masih ingat masa saya sekolah Alkitab itu, dalam beberapa lama saya di sana, saya selalu diganggu oleh roh jahat. Kalau tidak silap saya pukul 10, pukul 11 kah? Adalah roh jahat itu mengganggu kan. So tarik atap tuh dia kasih lepas, bising kuat, pegang jantung saya. Berapa kali juga kalau saya didengar orang nyanyi do re mi fa sol, pun sepandai lemah saya apa mau hantar kena pergi emergency pakai oksigen. Masih saya ingat masa saya sekolah Alkitab lah, tahun pertama itu banyaklah benda yang terjadi. So roh-roh yang mengganggu saya itu, sampai saya panggil satu bapak tuh, Pak Tua nama, saya kata ada apa benda jahat, saya kata, yang mengganggu. Kalau kita tidur nanti tak payah kau tidur, kau pergi duduk di sana, tempat sana, tengok apa yang di atas atap. Saya rasa dia ada pergi tahu, dia tengok apa benda yang mengganggu saya itu bah. So saya pun bagi tahu dengan guru kami, guru Filipus ke di sekolah Alkitab tuh, ada yang kacau saya, kata macam tu. Tapi mereka fikir saya penyakit dia itu tidak ada pun yang mengganggu. Tapi betul-betul saya mengalami tiap malam tuh, sampai saya suruh kawan sebelah saya tuh tidur dengan saya. Kalau benda tuh datang kacau kan, macam roboh rumah tuh, tapi dia tidak bangun. Dia sejak dia begitu terbangun sedikit mendengar bunyi yang jahat tuh lah, yang bising sangat tuh, sampai jantung saya terkejut bang. So satu malam masih saya ingat, benda tuh datang. Saya ini selalu begini, Tuhan, sebab ada Alkitab ajarkan roh yang ada pada kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. So saya klaim lah, dalam nama Tuhan Yesus, begitu saya jalan. Kalau saya takut makin saya buat, itulah klaim firman Tuhan itu, roh besar bani macam tuh, mana roh jahatnya gitu. So masa itu satu kali itu, sebab kami tinggal di rumah kayu, yang rumah pondok, rumah yang kayu bah. So benda tuh dia lari dekat itu berenda tuh, dekat pintu tuh, sampai pintu tuh saya pegang pintu tuh, dia pun di sana bergerak. Sekali saya buka dalam nama Yesus, saya tengok matanya. Entah apa saya tengok, 2 ekor anjing hitam dengan brown kah, besar dan tinggi di sekolah tuh. Saya tengok dia, ngamat tak dia pun tengok saya. Pas dia lari. Dari itu dia tidak ada sudah. Tapi betul, saya memang klaim firman Tuhan, saya tidak boleh takut. Tapi kita ini selalu belum bertarung kita sudah takut kan. Tapi saya betul-betul menghadap pergi untuk sebab saya tahu Tuhan ada di dalam saya. Okay? So itu yang terjadi masa saya sekolah. Tahun pertama saya pergi cek di hospital, jantung saya masih oke, tidak ada masalah. Memang saya pergi jumpa dokter berapa bulan, pas 1 tahun 1 kali, begitu. Tahun ketiga tuh saya pergi klinik. Tahun kedua pas saya pergi hospital KK, dokter dapati buka lagi yang limbah itu, yang di operation tuh. Tapi tahun yang ketiga tuh masih saya ingat, saya masih bergumul. Saya kata, kan dia terbuka, banyaklah benda yang terjadi.
saya cabar diri saya untuk pergi buat pelayanan di hutan sana, sebab saya kata saya mesti boleh buat pelayanan, sebab saya takut banyak masjid itu. Tapi kali itu saya pergi Baklalan, saya masa tuh jangan bayangkan kami jalan kaki dari kampung-kampung pergi praktikal tahun terakhir, tahun 3. So lepas itu saya pergi cek dokter kata semua oke, saya boleh pregnant lagi, artinya boleh kawin lah begitu ada anak gitu. So itu yang terjadi. Pas itu saya pergi sekolah, saya pergi sekali, mereka kata kamu kena melayani di mana tempat pelayanan saya pertama di Bandar Lawas. Wah, banyak perkara yang terjadi. Saya masih ingat, saya suka itu bahasa roh lah. Tapi sebab saya di sekolah, kitab kata, guru kami aja kata tak boleh belajar bahasa roh, tahu? Dia kata macam itu. Apalah, saya kata oh oke. Pas itu ada dalam firman Tuhan tuh katakan minta berdoa macam tuh. So ada banyak orang datang di sana, mereka orang dari India, orang hitam, orang putih, orang Cina, orang dari jauh-jauh selalu banyak pergi gereja kami yang di Bandar Lawas tuh. So saya suruh mereka lah doa. Memang saya selalu jatuh lah, apalah saya mengalami hadirnya Tuhan itu. Bisa bahasa roh masih belum saya dapat. Satu ketika saya rasa Cina dari Singapura mungkin, saya lupa. Pas tu saya bagi tahu lah, saya mau ini, saya kata macam tu. Pas tu dia suruh saya baca satu ayat lah, dia berbicara tentang bahasa roh tu. Sekejap saja, terus saya punya lidah lain. Saya kata, lepas tu dia kata teruskan. Oke, saya pun terus. Lepas tu kami habis balik dari kebaktian, kami balik malam tu. Tengah hari tu, petang tu saya lipat kain kemas rumah, so saya pun sendiri coba bahasa, keluarkan kata-kata lah, bunyi itu. Saya menangis. Saya tidak tahu kenapa saya ni menangis. Saya tak tahu apa yang saya nangis, tapi saya coba keluarkan bahasa itu, saya menangis. Terus so sampai malam tu saya pun coba. Oke, itu cerita saya bagaimana saya mengalami baptisan bahasa roh tu lah, mengalami bahasa roh. So setelah itu saya pergi, ya habis saya di sana, saya di Barrio, ya banyak benda yang mengajar saya, banyak perkara-perkara yang sebenarnya kita ini tak lebih, walaupun kita seorang pastor itu, kita tak lebih daripada orang lain. Cuma tanggung jawab kita saja. Tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan dipanggil untuk melayani itu. Dan semuanya itu bukan karena kemampuan diri kita sendiri, tapi itulah Tuhan. Tuhan yang memampukan. Banyak perkara yang tuh betul saya pikir tak dapat. Setelah saya pergi Barrio tuh, saya pergi sekolah School of X. Di sana lagi sekolah English, orang putih semua. Orang putih ada, kamu cakap bahasa Malaysia di sana. Ada pun kawan saya satu tuh, pastor kawan saya tuh. Saya rasa kami pun cakap English juga. Maksud saya tak pandai tahu lah, saya tak sekolah kan. Tapi bayangkan masa belajar itu, saya tidak pergi toilet pun, saya tidak mau. Saya mau cepat-cepat pergi duduk. Dari pagi awal pagi sampai malam lagi kami sekolah tuh. Bukannya alang-alang itu. Dan di situ saya banyak melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Hingga ke hari ini saya sangat rindu. Apabila keadaan sekarang ini tidak tidak COVID kan, tidak lockdown, tidak terkurung kita di rumah seperti ini. Memang banyak benda yang kita boleh buat di luar sana, terutama dalam hal kerohanian. Kita tahu bahwa sekarang ini adalah masanya untuk kita harus mempersiapkan diri kita. Dunia semakin rosak. Untuk Tuhan Tuhan membuat satu buah rumah baru itu, dia harus robohkan rumah yang ini kan, yang sekarang ini, untuk yang baru itu akan ada. So kita kena siap, kita kena sedia untuk mempersiapkan
kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena kita akan bertanggung jawab dengan apa yang semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Tidak ada yang terkecuali siapapun kita akan bertanggung jawab dengan keadaan keberadaan hidup kita ini. Siapapun kita ini tidak kabal dengan dosa, tau. Karena itulah kita sangat memerlukan Tuhan itu setiap hari, setiap detik. Hanya firman Tuhan itu yang boleh menyucikan kita daripada kejahatan kita. Saya pun bergumul untuk meluangkan waktu banyak membaca firman Tuhan. Karena saya seorang yang mengajar, saya banyak ada beberapa student saya yang ada beberapa juga yang saya mau baptis, tunggu sedang dibaptis. Dan maksud saya, marilah kita mempersiapkan diri kita. Jangan lagi kita melihat kepada keadaan dunia. Saya juga bergumul untuk mematikan kedagingan saya, nafsu saya. Saya pun seperti kamu juga, seperti manusia biasa, ada keinginan dan nafsu apa semua. Tetapi itu bukan menjadi penghalang. Sekalipun orang berkata, kamu tuh yang lebih berdosa daripada kami. Apapun tuduhan itu tidak akan membuatkan saya lemah. Karena Tuhan berpihak kepada orang yang percaya, orang yang mau tinggal dalam firman Tuhan. Bukannya, masa ini bukan untuk kita melihat dosa kamu, kejahatan kamu, bukan. Kehidupan kita bukan ditentukan dengan apa yang kita buat kemarin dengan bulan tahun lepas. Kehidupan kita itu ditentukan apa yang kita buat sekarang ini, hari ini. Setiap hari itu adalah satu hari itu. Itulah kita kena bertekun. Seperti yang kita katakan, saya selalu katakan, kalau kamu lupa berdoa satu pagi, iblis menang sepanjang hari. Kalau kamu berdoa satu pagi, kamu menang sepanjang hari. Oke? Ini bukan sesuatu yang mudah. Kita kena disiplinkan diri kita. Jangan memberi ruang untuk dunia, perkara yang daripada dunia. Karena iblis sekarang bertungkus lumus untuk menarik banyak orang. Sekarang banyak orang yang meninggal dunia karena COVID, karena banyak macam keadaan. Tapi ingatlah, bagi kita orang yang percaya, kesakitan itu bukan membuat kita karena Tuhan mau bunuh kita, mencelakakan kita, tidak. Dia mau sesuatu di mana kalau saya tidak sakit sekarang ini, ataupun tidak ada lockdown ini, mungkin saya tak ada kesempatan untuk share ataupun kongsi di alam maya, kata orang, di online seperti ini. Dan tak ada masa untuk saya fikir untuk baca Alkitab. Banyak benda di luar sana, boleh kita buat, itu belum buat, ini belum buat dalam rumah. Banyak kesibukan kita sehingga tak dapat kita berdoa, tak dapat kita baca Alkitab, tak dapat kita mengalami hadirat Tuhan itu. Saya bergumul dengan betul semuanya ini. Marilah kita mempergunakan kehidupan yang ada ini untuk kemuliaan Tuhan. Jangan memberi ruang kepada iblis. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tau. Bukan keluarga kamu, kawan kamu yang menjadi musuh utama kamu, bukan. Roh-roh jahat di udara yang sebenarnya di sebalik semua yang terjadi itu. Karena itu marilah kita tetap saling menguatkan satu dengan yang lain. Apa kata firman Tuhan itu dalam Filipi? Oke, mungkin saya akan baca Alkitab lah, banyak di sini saya akan coba baca Alkitab. Dia katakan Filipi 3, cobalah ayat firman Tuhan ini boleh berbicara, ada kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah pedang kita. Firman Tuhan adalah terang bagi dunia yang gelap. Firman Tuhan adalah apa dia katakan di sana? Firman Tuhan adalah seperti air yang menyucikan kita. Memang ada kuasa lewat firman Tuhan. Ada satu ketenangan, ada satu pembaharuan, kekuatan yang luar biasa apabila kita membaca firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan memberi pengertian. Kita ini tak banyak benda yang tak mengerti dalam dunia ini.
Karena itu apabila kita baca firman Tuhan itu, dia katakan dalam Mazmur 119, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita semua orang di dunia ini meraba, tak tahu. Tapi apabila kita baca firman Tuhan, kita tahu di mana kita, apa yang kita harus lakukan. Oke? Banyak firman-firman Tuhan yang mengingatkan kita. Hanya firman Tuhan ini. Kalau kamu mengatakan kamu orang Kristen, kamu tak baca Alkitab, kamu tak tahu ada ayat firman Tuhan. Kata Yohanes 1 ayat 1, apa dia kata? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. So kita mesti ada firman. Oke, firman adalah benih. So saya baca firman Tuhan yang saat ini menjadi benih. Walaupun sekalipun benih-benih itu mungkin tertanam di batu kah, di mana dekat semak-semak duri kah. Doa saya supaya benih yang tanam ini di tanah yang subur. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging ataupun keadaan-keadaan dunia sekarang ini. Pemerintah apa semua yang kita pikir salah itu. Tapi ini bicara tentang peperangan kita adalah roh-roh di udara. Karena di sebalik semua yang terjadi itu ada roh kegelapan di sebalik semuanya itu. Oke, yang mau menghancurkan manusia itu. Yang membuatkan ada pergaduhan, rusuhan apa semua itu. Oke? Dan apabila kita memakai ada firman Tuhan itu, dia katakan perlengkapan senjata Allah itu ada kita perisai, panah dari si iblis itu. Dengan firman Tuhan itu kita mendapat menangkis semuanya itu, menahan. Apa dia kata lagi? Dia ada topi, dia ada apa lagi? Kasut kerelaan untuk melayani, untuk melakukan kehendak Tuhan itu, untuk melakukan amanat agung itu. Dan apa lagi dia katakan? Pedang, baju, zirah, okay? So benda-benda seperti ini yang kita harus ada di akhir-akhir zaman seperti ini. Bukan masa untuk kita sekarang nih mau mencari apa yang ada di dunia untuk memuaskan keinginan nafsu ataupun apa aja lah yang ada di dunia ini. Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak akan dapat mendengar suara Tuhan itu. Karena itu saya dorong kita untuk terus membaca firman Tuhan ya. Oke, Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini kata Rasul Paulus yang menulis Alkitab tuh, penulis. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapan. Oke, ingat semua kita manusia telah melakukan kesilapan di masa lalu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa dia katakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Artinya ingat Tuhan sendiri yang akan memimpin kita juga di dalam kita menjalani kehidupan kita yang sehari-harinya. So kita harus mempergunakan waktu yang ada. Seperti firman Tuhan katakan di dalam sekali lagi Roma yang saya baca di dalam yang pertama, dalam part yang pertama itu Roma 8:8 dia kata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau dia kata Tuhan izinkan semua yang terjadi. Contohnya akan bagi saya sekarang. Kalau Bapak Isen masih hidup, saya tidak dapat jadi pastor sekarang. Kalau Bapak saya yang Melayu itu masih hidup, saya pun tidak dapat jadi pastor ataupun melayani. Dan apa lagi? Banyaklah perkara yang Tuhan izinkan itu terjadi itu adalah untuk kebaikan. So apapun keberadaan kita itu, marilah kita terus marilah kita menerima Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, menerima Dia hanya dengan beriman ataupun percaya. Karena apa kata firman Tuhan Yohanes 6:13 gitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
supaya setiap orang yang percaya, setiap orang, bukannya setiap satu suku agama saja, setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Doa saya supaya kita terus mengalami kuasa Tuhan, menyadari bahwa adanya kita hari ini bukan sesuatu yang karena usaha kebaikan kita, tetapi itu adalah karena Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk kebaikan. Kenapa Tuhan belum sampai? Kenapa kita masih ada di dunia? Karena ada rencana Tuhan, ada panggilan Tuhan, ada keinginan Tuhan yang belum terlaksana, yang kita lakukan. Bahagian kita yang belum kita lakukan. Karena itu, kenapa Tuhan belum sampai? Karena banyak orang di luar sana belum mengenal Tuhan, belum tahu ada satu pribadi yang sanggup mati di kayu salib, yang sanggup menebus kita daripada salah dosa kita ini. Karena satu orang, yaitu Adam dan Hawa. Adam, kita ini berdosa, semua keturunan di dunia ini berdosa karena Adam. Tapi karena satu Adam ini, yang Yesus Kristus adalah Adam itu, yang terakhir itu, karena dia satu-satunya itu, orang yang percaya kepada dia, tidak mustahil semua orang akan diselamatkan apabila kita mempercayai Tuhan Yesus, Nabi Isa. Doa saya supaya semua kita diselamatkan, kita akan berjumpa di surga. Karena ingat, banyak juga saya melihat ada orang yang macam putus asa karena Tuhan tak mendengar, karena mereka sakit apa semua. Tetapi kenapa kita harus menyalahkan Tuhan? Bagi saya betul, kematian itu adalah satu keuntungan. Kenapa kematian itu keuntungan? Di sana, yang saya tahu dalam Alkitab mengajar, di sana tidak ada tangisan. Di surga itu tidak ada kegelapan, tak ada penyakit, tak ada penderitaan. Kenapa kita harus takut? Sia-sialah kita pergi gereja selama ini. Sia-sialah kita percaya Tuhan Yesus selama ini. Kalau kita takut berhadapan dengan kematian. Karena itulah tujuan. Satu orang pun tidak akan dapat lari dari keadaan ini. So, karena itu saya dorong kita untuk tetap di dalam Tuhan. Apapun keadaan, hidup mati kita, sakit, senang, apapun keadaan kita itu, Tuhan izinkan untuk kebaikan, untuk membentuk kita, bukan mau membunuh kita. Kecuali, ingat, selalu saya katakan, Tuhan mencipta kita manusia ini, dia tidak paksa kita. Ini bezanya kita dengan malaikat yang dia ciptalah. Malaikat itu kalau Tuhan suruh dia pergi sana, dia mesti turut. Tapi manusia itu, boleh-boleh kamu kata tidak mau, tak payah. Kamu boleh, keputusan ada di tangan. So, artinya di sini Tuhan hanya menyelamatkan orang yang percaya, yang mau. Kalau ada di antara kamu yang mendengar kesaksian ini, mari kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah pribadi yang akan datang tak lama lagi. Ada satu juga yang akan kita hadapi tidak lama lagi, yaitu chip yang 666 tuh. Saya tak dapat bayangkan. Saya berharap saya tidak hidup masa itu, supaya saya tidak terpaksa untuk menerima keadaan 666 itu. Kalau kamu tidak ada chip itu, kamu tak boleh pergi bank, kamu tak boleh beli barang, apa semua tak buat dapat. Tapi kalau kamu terima chip 66 itu, alamat kamu pergi neraka. Disitulah kita melihat kepercayaan kita itu. Kita menyangkal ataupun kita menyangkal Tuhan, ataupun kita tetap mengikut cara dunia itu. Ataupun kita tetap dengan iman kita itu. Kata firman Tuhan itu, kita ini akan seperti di pembantaian. Seperti apa tuh? Seperti yang Tuhan Yesus alami itu, kita akan dihina. Kita akan mengalami penganiayaan. Tapi bagi kita orang percaya, marilah kita melihat kepada firman Tuhan. Kita adalah lebih dari pemenang. Kita adalah anak-anak yang dia dipilih. Kerajaan kita bukan di dunia. Kita adalah warga asing. Kita adalah pendatang asing. Saya baca 1 Petrus pasal 2. Saya sudah
Itu dia. 1 Petrus 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang atau perantau dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging kan. Tapi ingat saya dan kamu, peperangan kita ini adalah melawan keinginan daging. Ingat masa Tuhan Yesus ada di dunia itu, kata iblis, masa dia dalam pencobaan itu, nah saya bagi kamu semua harta, status kita tuh, darjat kita, harta, apapun yang ada di dunia ini, kata iblis, saya akan bagi kamu kalau kamu tunduk kepada aku, kata iblis dengan Tuhan Yesus kan. Pas apa kata Tuhan Yesus? Sembah hanya Tuhan Yesus, Tuhan Allah saja, dia kata. So mari kita pikirkan sekali lagi, siapa yang kita sembah? Firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, disitulah jiwa kamu. Kalau harta kita hari ini kita mengumpul terlampau banyak harta dunia, kata firman Tuhan kan, kalau orang itu banyak harta, kata Alkitab tuh macam mana? Dia kata orang yang kaya itu seperti unta masuk lubang jarum, tahu, masuk surga. Makinnya banyak harta itu. Tapi kenapa kita harus mengejar kekayaan kan? Ada banyak benda yang kita harus pelajari dalam kehidupan kita. So marilah kita bersatu di dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dimanapun kita berada, untuk tetap mempercayai Tuhan yang mengasihi kita, yang sanggup meninggalkan surga yang sangat indah itu, turun ke dunia, diludah, dihina, dibunuh mati di kayu salib untuk kamu dan saya. Dia adalah pribadi 100% manusia, dia adalah pribadi 100% Tuhan. Tapi masa dia di dunia ini, dia tidak memakai, dia mengizinkan sesuatu itu terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. So bagi kita yang hari ini ada di dunia ini juga, kita harus juga belajar untuk menyesuaikan kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ataupun sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hanya sementara di dunia, kehidupan kekal yang panjang itu yang kita harus persiapkan. Tidak kiralah penderitaan yang kita alami sekarang ini, kata Alkitab, hanya sedikit dibandingkan dengan apa yang kita akan terima, sesuatu yang sangat indah itu di masa yang akan datang itu. So dorongan saya untuk kita semua supaya marilah kita tetap maju di dalam Tuhan. Saya masih ingat juga masa saya di Brunei kan, walaupun saya dengan keluarga saya di Brunei itu jarang bersama, tapi sungguh saya sangat mengasihi mereka. Mereka adalah sentiasa dalam doa saya, keluarga saya, kawan-kawan saya. Walaupun tidak seagama, saya setia untuk mendoakan mereka, karena saya sangat yakin Tuhan yang mengasihi saya itu bukan saya Tuhan satu orang, Tuhan mereka juga. Doa saya supaya semua akan diselamatkan. Bagaimana Tuhan menyatakan diri dia kepada saya, itu juga yang saya rindu, supaya ramai orang yang akan diselamatkan dan mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat. Mungkin banyak yang bergumul kan, kehidupan saya masih lagi begitu begini, masih sangat jahat. Tetapi ingat Tuhan tidak terkejut dengan keadaan kita sekejap So marilah kita tetap memandang kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita ini pribadi yang sudah dibayar lunas. Hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi pribadi yang telah membayar lunas kita.
Tuhan bukan memandang diri kita yang berdosa, Dia memandang Yesus Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Memang mengikut Tuhan itu bukan sesuatu yang senang-senang sudah. Suci kudus adanya sudah, tidak berdosa sudah. Kalau ada orang menghina kamu karena kejahatan kamu, ingat Alkitab kata satu orang pun tidak ada yang suci, kudus. Kalau kamu kata kamu begitu, kamu sedang menipu tuh. Maksudnya kita adalah pribadi yang sangat memerlukan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang tidak berdosa. So, marilah kita menyangkal diri kita di dalam perjuangan kita. Saya juga sendiri banyak benda yang saya bergumul. Ada dua sejak pilihan kan, ada dua jalan, lebar dan sempit, dia kata, surga dan neraka kan. So marilah kita mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Kita tidak tahu berapa lama kita ada di dunia ini. Doa saya supaya Tuhan terus memberkati setiap kita yang melihat ini. Semoga dapat memberkati kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu, jangan menyalahkan semuanya itu. Percayalah, Tuhan punya rencana yang sangat indah untuk kita. Tuhan sentiasa menanti kita. Jangan cari kebahagiaan ataupun sukacita itu dengan, mungkin kita pikir dengan kalau ada uang atau ada pasangan hidup kita yang begitu begini, kita tak dapat menjaminkan hidup kita. Tidak. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kita kepuasan. Karena kita manusia ini selalu tidak puas, kalau sudah ada ini mau lagi itu, mau itu, tidak pernah puas. Tapi kalau adanya Tuhan di dalam kita itu, kita boleh merasa cukup dengan apa yang ada. Hanya Tuhan yang menjanjikan kebahagiaan sejati, kehidupan kekal dalam surga. Keuangan kita, pasangan ataupun apapun yang ada di dunia ini, itu hanya sementara. Banyak orang yang di luar sana, jiwa mereka kosong, hanya boleh diisi oleh Tuhan yang mencipta kita itu. Jangan kita lari kepada perkara-perkara yang lain. Ada satu pribadi yang dapat menolong kita, yaitu Tuhan Yesus ataupun Nabi Isa kita. Oke, sampai di sini saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.